Yang jawab salam kita doakan semoga utangnya lunas. Makanya yang serempak jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti roto-roto duwe utang. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Hadratal kurama wal julasa'il a'izza wa bil khusus seluruh jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara, yakni Ayah Heri, kemudian Pak Haji Yasir, dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga Allah tetap terus berikan keistiqomahan dalam berjuang memperjuangkan ilmu Allah di bumi Allah ini. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, semoga yang hadir kita semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus ditambahi nikmat-nikmat iman, ditambahi nikmat-nikmat keindahan Islam, ditambahi nikmat-nikmat istiqomah sampai kelak husnul khotimah. Amin. Bapak ibu rahimakumullah, ini sudah lama banget libur karena qadarullah pas kemarin dilalah lagi pas ditelepon sama Pak Yasir itu lagi di mana? Kalau tidak salah lagi di Turki atau di Madinah, lupa. Nah, ini jadi libur. Seingat saya ngaji kita ini sampai kalam yang ke-8 atau ke-9. Bersama-sama kita niatkan ngaji. Tadi sudah disampaikan sama Ayah Heri, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah au kama qala. Siapa orang yang dalam mengarungi kehidupan dunia ini masih sempat-sempatnya nyari ilmu. Kalau masalah repot golek duit kabeh Pak Bu. Kalau masalah punya masalah, apa ada orang yang tidak punya masalah? Namanya juga manusia, pasti diliputi masalah. Kalau diliputi wijen berarti undi-undi. Ya, diliputi kelopo jenengane klepon, ya betul. Lah kita ini undi-undi klepon atau manusia? Manusia wajar nanti masalah berarti. Alhamdulillah. Tapi kok masih mau meluangkan untuk ngaji? Nah, ini yang istimewa. Tapi kok masih mau meluangkan untuk mencari ilmu yang membuat dia semakin kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah. Nah ini yang istimewa. Kalau masalah sibuk Pak, apa ada sih orang akhir zaman seperti ini yang tidak disibukkan oleh kondisi kanan kiri? Anda tidak disibukkan oleh pekerjaan, itu pasti disibukkan oleh ini loh. Oh ini gini, jenengannya napa nih? Setan gepeng, napa? Setan gitu. Gara-gara ini kalau ada seorang istri lagi ngutek-ngutek ini terus dipanggil sama suaminya, kira-kira dengar atau tidak? Enggak dengar. Demikian pula suami nek wis kadung nyekel iki sama istri itu enggak tekken apa mboten? Oh mboten. Mending kalau yang dibuka yang baik-baik di sini tuh Masya Allah. Saya yakin orang hadir di sini orang solih-solihah semua lah. Wajah-wajah 5 juz lah jenengan. Juz napa mawon. Ya. Jadi kalau melihat apa-apa yang kurang baik di HP, otomatis istighfar. Tapi kalau sampai anak-anak kecil kita sodori HP tiap hari, oh bahaya banget. Maka solusi mondok itu paling simpel. Wis to, ora ono liyane wis. Takone adakah yang lain? Tidak ada, ngono wae gampang. Sekolah alah tetep HP-nan. Itu malah karo kanca-kancane luwih medeni. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, di HP ini kadang-kadang kalau kita yang besar-besar itu
Melihat sesuatu yang tidak pas, istighfar. Kadang-kadang nggak paham, tapi istighfar. Walaupun tidak paham. Saya pernah ngelihat di HP itu di grup, saya tak delok gambar. Satu gambar tapi isinya 2 orang. Sebelah kanan itu ada wong-wongan sawah dikudungi. Wong-wongan sawah ngertos nggih? Orang-orangan sawah itu. Terus tulisan di bawahnya, ini wanita sedang mengusir burung. Oh ya, aku paham. Sampingnya itu gambar seorang wanita sing klambine kecilian. Mohon paham? Paham ya? Tulisan di bawahnya, kalau ini wanita sedang mengundang burung. Aku mikir aku, apa tahu? Wis lah istighfar wae, astagfirullahal. Saya yakin orang-orang yang biasa ngaji ngelihat kayak gitu langsung istighfar. Tapi anak-anak SMA kita golek liyane sing luwih apik. Maka wis lah mondok wis gampang angel-angel mondok. Dan kalau mondok itu saya pesen sama orang tua, wali santri dan santri-santri, mondok itu yang tuntas. Mondok itu yang tuntas. Dimanapun saya pesen di pondok saya sendiri, saya pesenkan seperti itu. Jadi nggak ada istilah berhenti mondok. Nek pindah boleh, tapi nek berhenti tidak ada. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang yang belum selesai kok sudah dia menyelesaikan diri tanpa ridhonya guru, ini dia tidak dapat barokahnya ilmu. Ya, fahuwa mahjubun min barakatil ilmi, bahasanya begitu. Nek bahasa saya simpel. Iki persis seperti sego urung mateng wis dintas. Namanya segone dadi napa? Napa? Nek urung mateng terus dintas jenengane napa? Saya baru tahu bahasa Inggrisnya. The ngeletis. Apa? The ngeletis. Kalau sampai ada nasi kok ngeletis, dia belum matang sudah diambil ngeletis. Ini mau dijadikan apa saja tidak bakal enak. Jadi apa aja tidak enak. Santri mogol. Dadi apa tidak angel, nggak enak. Bagaikan sego ngeletis tadi itu. Nasi ngeletis habis itu digoreng, enak enggak? Nggak enak. Bumbunya enak loh jane. Tetep enak enggak? Nggak enak. Nasi ngeletis dibikin nasi kebuli, enak enggak? Nggak enak. Tinggo gawe campuran soto, enak enggak? Nggak enak, nggak ada yang enak. Itulah santri yang belum saatnya selesai sudah menyelesaikan diri. Bahwa mahjubun min barakatil ilmi, nanti jadi apapun tidak enak. Tapi kalau santri dia sudah mateng. Tanda-tanda mateng itu 2. 1 sempat khidmah, nomor 2 adalah dapat ridhonya guru. Udah wis. Sempat napa? Khidmah. Khidmah itu ya sempat jadi pengurus dan sebagainya. Sebab kalau belum pernah jadi pengurus, ini walaupun nyantri 17 tahun masih bocai. Sampai rumah yo isine balas dendam turu kuwi. Turu mangan hapenan, mangan turu hapenan, HP mangan turu hapenan. Ada ndak yang seperti ini? Ada atau tidak? Anak sinten? Tapi nanti kalau sudah mulai jadi pengurus beda. Kenapa? Dia muncul kedewasaannya. Dari mana? Sebab dia pernah merasakan capeknya membangunkan teman malah disaduk. Dia sudah merasakan capeknya mengorganisir teman-temannya sendiri. Oh ternyata ora enak yo. Nek dibantai, dia sudah mulai mikir. Sehingga dia sudah bisa mengelola. Dia sudah mulai nampak kepemimpinannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau punya anak, kalau kepingin terbebas dari apa ini tadi namanya Pak Bu? Sing seru napa niki mau jenengane? Setan gepeng. Itu termasuk ustaz barang iki nyekeli setan gepeng. Makane ustaz sekarang ora dongane ora mandi. Cekelane HP. Nek wong biyen kan nganggone kitab. Ini isinya kitab tapi HP. Lah nek HP kok ngene iki kadang-kadang sing dibuka kitab iklane wong joget to. Makane ya Allah. Ya ini memang sudah zamannya. Oleh karena itu didewasakan dulu di pondok sampai dia tahu waktu,
sampai dia tahu mana baik mana buruk, habis itu dilepas dalam kondisi yang sudah mateng. Kalau nasi itu sudah mateng, habis itu mau dicampur dengan soto ya enak, mau dijadikan nasi goreng ya enak, mau dijadikan nasi kebuli ya enak. Santri itu fleksibel, habis nyantri dia jadi TNI ya luwes, dia jadi pengusaha ya luwes, dia menjadi ibu rumah tangga ya luwes, dia menjadi pedagang ya luwes. Tapi basicnya santri, dia sudah tahu mana baik mana buruk. Ilmu-ilmu ukhrawi ini yang ada di pesantren kayak gini ini ilmu yang dapat membentengi, yang dapat mengawal keselamatan dunia akhirat. Kalau untuk mengawal kesuksesan dunia saja kita sempat-sempatin TK, SD, SMP, SMA berapa tahun? Wakeh lah ya, ditambah kuliah berapa tahun? Itu untuk mengawal kehidupan dunia saja sedemikian rupa. Lalu untuk ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu sholat, mau mengawal kehidupan akhirat ini. Yang di akhirat itu berapa tahun? Kemarin yang ngaji kemarin, di akhirat berapa tahun Pak Bu? Ayo, berapa tahun di akhirat? Kemarin loh, berapa? Di akhirat itu berapa tahun? Di akhirat itu triliun, miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun. Itu di akhirat miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun tahun. Ini masih kurang triliun, miliar. Lalu kemudian kita enggan membuat anak pintar sholat. Lalu kita kemudian enggan membuat anak memastikan dia bisa baca Al-Quran, dia tahu tentang wudhu, dia tahu tentang muamalah. Kita enggan padahal ilmu yang ada di pesantren ini mengawal kehidupan yang miliar triliun tahun kayak gitu. Kemuliaan ilmu yang mengawal kehidupan akhirat triliun, miliar, triliun tahun, masuk hanya gagal gara urusan gudiken rasido mondok kan ramutu banget toh. Piye? Receh banget gagal mondok gara-gara gudiken. Receh banget gagal mondok gara-gara kurus. Tapi saya ngelihat ini tidak ada yang kurus, ini lembu-lembu santrinya nih kok. Alhamdulillah. Masuk gagal mondok gara-gara miskomunikasi sama temen, receh banget. Gagal mondok gara-gara sandal sering hilang, orang masuk akal itu. Wong mondok itu untuk mengawal kehidupan, kesuksesan, kemuliaan triliun, miliar tahun, gagal gara-gara klambine sering hilang. Receh banget. Makanya mehono wis cah mondok meh ora kuat, ini cara ngomong ini. Meh ngletis kok piye ngono. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya ngajinya saya bagi dua. Santri saya pastikan dapat ilmu dulu, baru setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi semoga dengan saya memberikan hal-hal penting terkait ta'limul muta'alim seperti ini, Bapak Ibu pun tahu. Bapak Ibu pun harus matching. Mosok iya santri yang dia dapat ilmu, yang ilmu itu untuk mengawal miliar triliun tahun itu hanya gagal gara-gara jenengan jari orang duit orang nyambung, enggak nyambung sama sekali. Mana ada orang yang benar-benar enggak punya uang? Enggak ada sekarang itu. Kalau sudah mau nyantrikan anak itu jelas Imam Al-Haddad jelas menyampaikan dia akan mendapatkan rizkun makhsusun, rezeki yang khusus. Rezeki yang khusus. Bahkan dulu sih Mbah Maimun Jubair, itu kalau ada santri pamitan sama kiai, pamitannya apa? Badhe ngrewangi tiyang sepuh. Ngrewangin apa? Ngrewangi pados arta. Ya. Kono sampaikan kepada orang tuamu, ketika kamu pulang, dengan kepulanganmu tidak akan menambah rezeki sedikit pun. Cetono mboten niki. Cetha wela-wela. Wong tekan omah ya tetep jenengan biayani, wong bedane nek nang kene biayani bocah ngaji, nang omah biayani bocah dolan. Mun niku tok to. Understand?
maka udah jangan gampang mundur, jangan gampang ngeletis, jangan gampang tumbang gara-gara urusan sandal sering hilang. Sini sih kayaknya rapi-rapi, tidak ada istilah sandal hilang ya. Ada enggak? Ada ya, tetap ada pondok. Iya. Gudikan ada enggak? Kayaknya sih enggak ada sini. Ada. Tipes-tipes ada enggak? Enggak ada. Ketok ilmu lemu nih tipes piye. Saya tuh dulu bilang sama teman saya pas nganter, dulu saya pernah tipes gitu ya. Terus kemudian periksa pas mondok itu. Wah, ini makannya enggak teratur. Saya pulang terus kemudian sehat, besok periksa lagi ya, saya periksa. Gimana, sudah sehat-sehat? Alhamdulillah. Lah, makannya sudah teratur. Saya bilang makanannya makin enggak teratur, tapi kok sehat. Lah, enggak teratur gimana kok malah sekarang tambah sehat? Saya bilang, saya kadang-kadang enggak teraturnya kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang 6 kali. Jadi rata-rata. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini pesan saya untuk santri-santri agar tidak gampang mundur dari perjalanan nyari ilmu. Demikian pula untuk para wali santri, jangan gampang mengurungkan diri, jangan gampang KO oleh keadaan. Ya, tidak ada yang namanya santri itu tidak diuji. Wong ini mau mendapatkan ilmu untuk mengawal miliar triliun tahun, masuk ia tidak diuji, nggak nyambung. Dah, itu. Baik, saya lanjutkan masuk di kitab Unwanul Hikam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain amin. Ya Allah. Aqbil 'ala an-nafsi wastakmil fadailaha. Saya ulangi, aqbil 'ala an-nafsi wastakmil fadailaha. Nanti saya disalahkan ini di pondok salah harokat. Ini maf'ul kok li iki ngopo? Nah, jadi santri harus bisa nih kayak gitu. Santri maca Arab gundul ora iso, wah santri kuwi. Santri pret. Ya. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Ya, fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wahai orang yang melayani raga, ini masih atof. Atof itu sambungan pembahasan yang telah lalu. Di pembahasan yang telah lalu kita membahas ya khadimal jismi, wahai orang-orang yang melayani raga. Lah di sini masih punya atof, maka aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha. Orang-orang yang melayani raga, menghadaplah engkau kepada jiwa. Masih wadhahir, berarti hati, batin, jiwa, ruh atau apapun bahasa yang selain dohir, ya, kau hadaplah ke sana. Wastakmil fadailaha, dan kau cari kesempurnaan jiwamu. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, karena engkau disebut manusia sebab engkau memiliki jiwa. Lah kalau ada manusia tapi dia tidak ada jiwanya, tidak ada ruhnya, tidak ada hatinya, ini namanya zombie. Namanya apa? Ruh gentayangan. Betul nggak? Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya mulai pertama dulu, kita bareng-bareng muhasabah ya. Ini mumpung ngaji ini rotok santai, biasanya sampai sini baru 5 menit wis adzan maghrib. Engko kok ora adzan tak adzani dhewe. Gini. Kita ini terlahir di bumi ini terdiri dari 2 unsur. Unsur jasad yang kemudian ditiupkan kepada jasad itu apa namanya? Ruh. Ya. Semua bergeraknya semakin besar ini sama-sama butuh asupan gizi. Sama-sama butuh asupan gizi, sama-sama butuh nutrisi. Kalau jasad saja butuh makan setiap hari, maka demikian pula roh. Kalau jasad saja sampai kok makanan jasad telat, maka pasti ada masalah. Karena misalkan ya si fulan umpamane, dia model-model kados jenengan kan soleh-solehah lah.
Jadi kayaknya saja saya lihat ini wajah-wajah jam 2 malam sudah bangun tahajud toh. Jam 2 kamar mandi, habis itu alhamdulillah langsung tidur lagi yo. Nah, misalkan itu harinya hari Selasa, Kemis baru saja puasa, berarti kan sarapan Selasa itu enak-enak pol enak. Lah dilala karena satu dan lain hal telat dia berangkat kerja. Berangkat kerja sampai tempat kerja dilalah dia sudah telat. Karena sudah telat nggak sarapan. Begitu nggak sarapan dia sudah ngincim. Engkau makan siang saya tak banyakin lah. Saya nggak sarapan. Ternyata karena telat bosnya bilang nggak ada makan siangan. Kamu telat berangkatnya. Udah pokoknya kerjakan. Waduh ini. Akhirnya sampai sore. Sore dilalah pas mau pulang ya Allah. Iki mbuh mau tinggal sopo sepeda motor kok ya bensin entek ndoro kan wis ngeleh ra karo-karuan tekan omah wis rada bengi barang tekan omah wis rada bengi wis entek-entekan ngono kae ya Allah buka ya Allah ana iki pindang kok jenengan wis nyongkong pindange wis digawa kucing to ngono wis intine ngoten lah sampai malam lapar. Bahkan sampai malam banget wis batine wis ora apa-apa wis lah godhok mie. Barang godhok mie ceklek-ceklek napa? Wah, intinya dari pagi ndak sarapan, malam-malam baru ketemu nasi sebut saja jam 1. Kira-kira langsung masuk atau kontraksi dulu? Kontraksi dulu. Bisa sampai muntah itu. Apalagi kalau asam lambung sudah naik. Pak, Bu. Untuk gizi jasad, nutrisi jasad, kalau sampai telat saja jadi masalah. Lalu kenapa roh kita telat kena makan kok kita tidak terasa? Itu pasti kerasa sebenarnya. Yang kerasa adalah ketika jadi masalah. Ana wong di uring-uringan, ana wong di suudon, ada orang dikit-dikit, wah ya Allah, jenengane sholat itu setiap kita itu sulit khusyuk Pak. Setiap kita sulit khusyuk, asli. Allahu Akbar. Masih ingat Allah Maha Besar. Sakura butuh ingat eling liyane. Allah yang Maha Besar, Allah Maha Penentu. Tapi begitu waladhdallin ngono tekan ngendi-ngendi. Ini cara cah nom-nom, dia desainer itu begitu bismillahirrahmanirrahim. Iki warnane kok abang. Ide-ide keluar pas salat betul dah. Cara ibu-ibu Allah Akbar. Iki aku nggo kondangan keteke ora salah 4:30. Sami Allahu liman hamidah. Nek nganggo klambi ijo cilian. Tekan gitu. Tapi Pak Bu rahimakumullah. Kenapa sih? Apa sih jawabannya? Kenapa kok kita menjadi sulit sekali menuju Allah? Sulit sekali bantah apa? Jiwa ini sulit sekali diajak untuk hal-hal yang baik. Bahkan sebagian orang begini kan. Ada yang model-model ngene iki lho. Contoh wis Pak diikhlaske kabeh ndek Gusti Allah, misalkan baru saja kena musibah gitu ya, kehilangan duit 50 juta pemane. Wis Pak diikhlaske. Kira-kira munine piye? Ikhlas kowe ora ngrasake. Loh, tapi kan kabeh ndek Gusti Allah. Iya, karena ora nggon kowe kuwi. Walah. Apa mau ikhlas panganan apa kuwi? Ngono malah. Ini namanya mau dikasih asupan gizi muntah. Harusnya orang senang diajak ikhlas. Harusnya senang orang diajak tawakal. Karena itu asupan gizi untuk roh kita. Tapi kenapa roh kita itu ketika mendengar kata ikhlas, mendengar kata tawakal, sing ridho, sing ikhlas, sing tawakal, wis balik ke menggon Gusti Allah wae, diakeh-akeh istighfar, koyone moh banget. Kenapa kok muntah? Jawabannya persis. Orang dari pagi sampai malam nggak kena nasi, begitu dikasih nasi ya muntah. Kenapa? Telat. Rohnya telat. Maka disebutkan tadi itu di dalam kitab Unwanul Hikam adalah kita disuruh wastakmil fadailaha. Aqbil ilan nafsi. Kau sering tengok jiwamu, kau sering tengok rohmu,
kau sering tengok hatimu. Pokoknya masih wadhahir. Kapan-kapan nanti kita detailkan ma ma'nal fuad, ma ma'nal qalb, ma ma'nal lub, ma ma'nan nafs, ma ma'nan roh. Itu sebenarnya ada detail definisinya masing-masing. Tapi karena ini masih sangat dasar, pokoknya masih wadhahir. Apa yang selain dhahir, huwa roh, wal nafs, wal qalb, wal batin, wal fuad, dan ila akhirih. Pokok sesuatu yang selain dhahir itu kita disuruh memperhatikan. Iki ngopo ya? Terakhir-terakhir iki kok hawane meh nesu wae. Anak tak seneni, bojo tak seneni, tangga tak seriki. Nah, telat gizi rohaninya. Wong andekan nih ya, sampai sebut saja berjam-jam tidak ada minum. Ini saya hanya mengandekan. Mengandekan saja. Udah panitia tidak usah tersinggung, biasa saja. Mengandekan di sini misalkan tidak ada minum. Maka kalau minuman sampai telat terjadi apa namanya? Dehidrasi. Dehidrasi jelas. Aduh, tak tutupi beribatku. Bisa terjadi apa? Dehidrasi. Demikian pula kalau dehidrasinya dehidrasi jasad, paling-paling kita ini cuman hilang konsentrasi, betul enggak? Hilang konsentrasi. Tapi kalau dehidrasi rohani, dehidrasi qalbi, dehidrasi iman, wah, ngeri Pak. Ngeri itu efeknya. Gini. Saya sudah pernah saya sampaikan di sini, Pak. Coba, ayo bareng-bareng kita tafakur. Jangan pernah dengar ya, ada orang diuji oleh Allah. Terus habis diuji oleh Allah dihantam melalui kakean utang, ditagih rono ini, diancem, bojone ngancem, anake putus sekolah, wah macam-macam. Ada lagi nek cara cah nom, wah angger meh nikah ora sida, meh nikah ora sida, meh nikah ora sida. Hawa niki langganan putus cinta tok. Wah, ngerti-ngerti sing wingi lagi bareng, lho kok ngerti-ngerti saiki kok wis update status. Maaf ya Mas, saya duluan. Oh ya Allah, kuwi nek ngono nang ngarep pelaminan meneh. Ana meneh sing wis lagi soleh-soleh, Mas maaf Mas, kayaknya kamu ini terlalu soleh untukku. Biarkan aku mengikuti apa kata orang tuaku. Aku yakin kau tidak akan pernah menangis. Orang menangis piye? Misalkan kasus-kasus seperti itu terjadi. Atau kalau orang tua nih, orang tua saking pusingnya ngurus anak. Ya Allah, yang namanya orang ngurus anak itu, ya kata kiai saya, bagi Nurul Dajazuli berarti abahnya Gus Kausar. Pokok dimanapun orang tua harus pernah ada momen nangisi anak di depan Allah. Harus ada momen itu. Harus ada momen itu. Enggak pernah tidak ada. Kenapa? Disitulah ibadahnya orang tua. Masa jenengan orang nangis anak orang sholat, sing orang normal wong tuane lah. Masa jenengan orang nangis nek anak ndak bisa baca Quran, orang normal wong jenengan. Cethake pisan. Guys, pura ora tundang meneh apa-apa. Normal kita harus menangis kalau anak tidak sholat. Apalagi sudah tidak sholat, nyakitin hati orang tua dan sebagainya. Kalau cuman kita marahi toh, cuman kita nesoni toh, saya tanya, kira-kira cepat mari atau tambah dadi anak? Dadi, ngono ya dilakoni kok. Kayaknya ada orangnya dari sini. Kayaknya lo ya ada. Wongnya rada uyang-guyu. Alhamdulillah. Saat orang misalkan dicerca dengan beragam ujian, dengan beragam problem, apakah itu soal apapun itu. Misalkan soal anak di pondok ke rono pindah rene, pondok ke rene pindah rono, di pondok ke wong tuane rung tekan omah anak nang omah dhisik. Cepet men kuwi nang yo repot aku to Pak. Wah, pancen kuwi anak opo lah Bapak ya opo terusan. Angel lho. Lah kalau seperti ini, Pak Rahimakumullah, saya itu ngaji kalau longgar waktunya, mesti saya bagi Pak. Full ilmiah, jangan orang ngrungokke. Full guyon kok ora ono isine, maka ini tak bagi-bagi, serius lagi ini. Nah, ketika ada orang dicerca dengan beragam ujian kayak gitu itu, ya. Beragam macam-macam kayak gitu itu. Terus kemudian ada yang sampai maaf, naudzubillah min dzalik, yang bunuh diri. Ada yang sampai maaf jadi gila. Saya tanya, kalau gara-gara punya masalah sehingga gila,
sehingga bunuh diri. Saya tanya, kira-kira masalah orang tersebut itu masih di dalam kemampuan orang tadi itu atau sudah di luar kemampuan? Kalau sampai bunuh diri, kalau sampai gila, masih di dalam atau sudah di luar kemampuan? Ayo dijawab, jawab. Ini biar komunikatif. Orang punya masalah sampai dia gila atau sampai dia bunuh diri, sampai dia macam-macam lah ya. Itu berarti masalah orang tersebut itu masih di dalam kemampuannya atau sudah di luar kemampuannya? Dalam atau luar? Jelas, dalam atau luar? Dalam. Buktinya dia sampai bunuh diri piye? Dalam atau luar? Luar, berarti jenengan ayatnya salah nek ngono. La yukallifullahu nafsan. Piye genahe, dalam atau luar? Kok luar dalam ngono? Mikir. Di dalam atau di luar, ayo bareng-bareng kita ngaji. Santai saja ngajinya. Sambil rileks, ana guyon-guyon sithik ben ora ngantuk. Wong saya yakin jenengan itu ahli tahajud, jadi jam segini wis hawane meh ngene bae. Pemene buri-buri wis bismika wa mahya bismika amut. Ya, jadi rotok santai saja. Saya zaman masih di Semarang, awal-awal di Semarang kuliah walaupun nggak selesai. Itu sambil setoran Quran di Kudus. Riwari. Ya tak lakoni, jenengan paling kene kono orang lakoni ramutung, makanya harus sing sregep. Maca Quran sing sregep, terus Quran sing sregep, nahwu sorof sing sregep, mumpung di pondok. Wong dhewe aja sregep ngalamun. Wong santri kok sithik-sithik ngalamun, dilalah ketemu karo kancane iki ngopo? Ngalamun to, ngalamun apa tak konconi. Wah, ora. Lah kuwi ngalamun apa? Aku ngalamun nek duit sak miliar ki meh tak ngenekke ngene. Lah kuwi kok malah nggo gawe wong liya kabeh gampang to golek maneh. Lho golek maneh pi? Ngalamun maneh. Oh, yang namanya santri itu kuncinya cuma satu. Hari ini yang terbaik adalah aku nyantri. Wes enggak usah mikir sing macam-macam. Ke depan Allah sudah jamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya. Lanjut. Nah, saat itu saya perjalanan dari Semarang ke Kudus berhenti sekitar di Demak. Ini jawabannya tadi itu. Tegas itu masalah masih di dalam kapasitas orang tersebut atau sudah di luar tadi? Dalam atau luar? Kok di dalam kok bisa sampai bunuh diri? Luar berarti ayatnya salah. Dalam orang benar. Nih, berhentilah di sebuah tempat masjid. Saat itu saya ingat supir truk ini. Supir truk. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan ada bahasa afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada bahasa lagi ufi anfusikum afala tubsirun. Ya, begitu ya. Dan sebagainya. Pokoknya kita disuruh mencari pelajaran-pelajaran di sekeliling kita, namanya ayat kauniyah. Saya itu senang rotok santai, duduk di emperan masjid, rotok santai, jagang-jagang, santai ngono kuwi. Quran sudah saya simpen di tas, layah-layah jejeri tukang supir truk. Saya bilang, "Ndak beli, Pak?" Beliau jawab panjang sana sini. Lah kenging napa niku truke? Mogok, Mas. Macet. Muat napa, Pak? Ini santri itu kalau sudah pas di luar mikir urip manfaat piye carane. Senajan nyenengke wong nganggo ngajak dongengan. Dene dongengan ra kakean debat nyenengke wong. Kalau mau menyampaikan ilmu ngalir dulu, jangan langsung debati. Urung-urung tekan koma, haram iki, Pak. Subhanallah, iki haram iki, Pak. Ora kena ngono kuwi, ora kena ngono. Nah, kita membaur dulu, baru setelah itu ngeli tapi ora keli, itulah bahasanya. Nah, muat pasir. Loh, kok pasirnya namung sepale kok mogok, Pak? Kata-kata namung sepale itu kalau kita detailkan, misal nih di truk tersebut tertulis kekuatan maksimum sebut umpama ya 200 ton. Tapi ini baru saja 100 ton sudah mogok.
sudah macet, sudah tidak jalan. Harusnya 120 kuat enggak? Kuat. Jawab ya yang tegas ya. Harusnya 150 kuat enggak? Harusnya 190 kuat enggak? Kenapa ini 100 kok sudah mogok, sudah macet? Inilah jawabannya. Pak supir bilang begini, maklum mas, jarang diservis. Makanya nek ana wong kok dikit-dikit murang-muring kabeh meh dimungsuhi, jawabane maklum. Servis iman, servis hati, kurang penanganan, kurang seling ditilai. Sholat tapi ora tahu nilai hati. Kalau sholat kita tidak pakai hati baik Pak, cuman secara kualitas. Kalau sholat hanya dohir saja, saya tidak mengatakan buruk, tapi mungkin bisa kalah jenengan sama robot. Robot kon sujud, cikuk baterai ini telung dino sujud terus loh Pak. Anda nih, betul dah. Maka sholat kita itu harus pakai jiwa, harus pakai roh, pakai hati. Ada nilai ke hati. Ini ngaji kita hari ini adalah tadi akbil ala nafsi au ilan nafsi. Kau tengok, coba tengok set hatiku ki lagi piye iki. Wastakmil fadailah. Cobalah cari kebaikan-kebaikan ke sana. Jangan dohir terus. Dohir itu maknanya dua. Dohir yang pertama adalah jasad terus. Dino-dino ukur meh nang ngarep kaca lemune. Sesuk maneh lemune. Wah. Ya itu baik sih kalau urusannya adalah kesehatan buat tambah ibadah baik. Tapi kalau itu menjadi fokus kehidupan, kuwi ra takoni karo mungkar nakir. Lemumu piro? Ora ono. Ya Allah ya Rahman. Lihat. Itu makna pertama yang namanya zahir. Makna yang nomor dua adalah setiap ibadah-ibadah yang tidak menggunakan keikhlasan hati. Setiap ibadah-ibadah yang tidak ada kualitas hatinya. Ini kalau sudah bicara ini saya yang paling merinding. Ada ibadah yang tidak pakai kualitas hati. Jenengan boleh mengatakan enggak akan terjadi seperti enggak akan gimana wong hadisnya sahih kok. 3 golongan yang pertama kali masuk surga itu sahih banget. Yang pertama adalah orang-orang yang jihad fisabilillah sampai di hadapan Allah dia mengaku dia pernah berjihad bahkan matinya pada saat mati jihad Allah katakan kadzabta, kamu berdusta. Malaikat seret ke neraka. Pertama kali. Kalau ditanya bahwa ini orang dohirnya sergap ibadah atau tidak? Sergap banget, rajin banget. Matinya pas mati di perang kok. Tapi karena dia tidak memperhatikan masalah dalamnya, Allah katakan kadzabta. Golongan yang nomor 2 adalah orang-orang yang ahli sedekah. Saya tidak mengatakan bahwa sedekah itu buruk, enggak. Sedekah itu baik. Tapi ayo hari ini kita upgrade. Kalau sedekah, sertakan hati di sana. Bagaimana menyertakan hati? Ayo kita teliti Al-Qur'an. Nyaris semua bahasa itu bahasanya begini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang kami berikan. Kami itu maksudnya Allah ya. Dan dari rezeki yang Allah berikan, orang-orang mukmin itu, orang-orang takwa itu bersedekah. Berarti aslinya rezekinya milik siapa? Milik siapa rezekinya? Lah kok iso ngakoni iki sedekahku? Ki wakafku. Matur nuwun ngono lho karo aku. Ngono piye? Ngono terus kemudian ana apa-apa terus sing dikomplain wis tak kei kok ora dadi. Wis tak walah komplan kayak ini sithik komplan. Ini kan bahaya, Pak. Wong bahasa Al-Qur'an dan dari rezeki yang Allah berikan, orang mukmin itu bersedekah. Berarti rezeki itu milik Allah. Logika yang paling simpel begini, Pak, wis ben gampang dipahami. Ini biar gampang aja dipahami. Ada seorang kuli karyawan. Dia oleh bos diginikan. Saya titip ya. Ini ada sembako. Sembako ini kirimkan sana ke pemukiman orang-orang yang tidak mampu. Ini karyawan, siap. Langsung siap mangkat deh. Begitu mangkat pas bagiak ke ngomong ini. Nyo sapa aku matur suwun lho, nyo sapa aku foto dhisik, nyo sapa aku. Saka sapa saking sinten Pak? Sapa aku tolong ngisi ayah aku kok jelas kok ngene.
dia ada rasa pengakuan. Saya tanya, kok umpamane bose ternyata nang burine karo kok ngene iki? Aku gak. Kira-kira itu karyawan diapakan? Hah? Diapake? Wah, ora dipecat wis matur suwun. Minimal ngarep itu aku. Lah bos yang hakiki, bosnya yang hakiki, bosnya benar-benar bos yang hakiki, pemilik segalanya adalah Allah. Lalu pada saat sedekah kita merasa di kita yang berjasa, apa-apaan ini? Kowe biyen ora tak tulungi, kaya ngopo kowe biyen anakmu kaya ngopo. Saiki barang tak tulungi kowe lali. Ya Allah, itu namanya al-mannu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kau batalkan pahala sedekahmu dengan al-mannu. Mannu itu ngundat-undat. Ngundat-undat itu bahasa Indonesia ini apa? Apa? Ngungkit. Biyen zaman kiri teko rene teko tak rewangi barang saiki siki lali yo. Itu namanya apa? Ngungkit. Wal adza dan gloroni. Golongan yang nomor 2 adalah orang-orang yang bersedekah tapi untuk manusia seperti ini. Kata dia, ini kok golongan yang nomor 2, saya sudah bersedekah ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kau berdusta. Kau lakukan itu semua hanya untuk mendapatkan sesebutan di hadapan manusia sebagai orang yang dermawan, sebagai wong sing loman, sajaane kaya wong duwe. Kalau yang tadi itu, yang ahli jihad tadi itu kadzab, kata Allah, kau berdusta. Kau lakukan itu semuanya hanya untuk mendapatkan sesebutan di hadapan manusia, biar terkenal sebagai pemberani, biar terkenal sebagai sabilillah, biar terkenal sebagai mujahid. Allah tahu. Maka Pak, Bu, mumpung belum datang harinya, ini ngaji kita kali ini tadi disebutkan akbil. Tengok ilan nafsi, pada jiwa kita masing-masing. Wastakmil fadailaha, dan carilah kesempurnaan jiwamu. Mulai dari diistighfari, mulai dari sering mengalhamdulillahi. Tengok. Kalau sudah sering nengok seperti itu Pak, kata Rasulullah, tuba liman syaghalahul uyub an uyubin nas. Sangat beruntung orang yang sering menengok dirinya, kekurangan dirinya, sampai dia tidak sempat menengok kekurangan orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Golongan ketiga lah ini, sing saya itu kadang-kadang ini lutut sampai gemeter. Bagaimana tidak gemeter? Wong itu warning dari Rasulullah. Golongan yang ketiga adalah ahli Quran, ahli ilmu. Yang ketiga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengaku sebagai orang yang telah berjuang dengan ilmunya, dengan Qur'annya. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang di luar sana yang belum mau ngaji, silahkan baca itu hadis-hadis macam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bagus, biar tambah cinta kepada Al-Qur'an. Bagi orang yang masih jauh dari Al-Qur'an, silahkan baca itu. Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'ajjiruna bi kulli harfin 'asyru hasanatin. Baca itu, mangqara'al Qur'an tsumma da'a amana 'ala du'a'i arba'atu alfi malaik. Baca itu doa-doa tentang motivasi agar dekat dengan Al-Qur'an. Tapi kalau kita sudah mulai masuk di dunia Al-Qur'an, ya jangan sampai lupa baca pula remnya. Karena nek urip nyetir mobil, urip kok gas terus ora ono reme, bahaya ndak? Apa remnya? Remnya ini. Aktsaru munafiki ummati qurra'uhum. Kebanyakan para orang munafik umatku adalah para pembaca Al-Quran. Baca pula, sayati zamanun ala ummati. Ini jangan lihat semuanya dalam kitab Al-Itqan. Al-Itqan Imam Suyuti. 2 jilid, ada yang dijadikan 1 jilid. Dan masih banyak lagi. Baik, Imam Ghazali punya kitab kecil
namanya. Nah, nek mulai ilmiah jenengan mulai rotok kelentuk-kelentuk. Imam Ghazali punya kitab kecil namanya Al-Maghrurin. Kitab Al-Maghrurin ini adalah kitab yang memanjangkan kalam dari 3 hadis di atas tadi itu. Makna Al-Maghrurin, Al-Maghrurin itu maknanya orang-orang yang tertipu. Siapa itu orang-orang yang tertipu? Orang yang hanya fokus pada ibadah zahir. Dia jarang ngelihat hati. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya tidak mengatakan bahwa setiap ibadah zahir jelek, enggak. Hanya lanjutkanlah pada urusan hati. Loh kok hati terus? Lah kan jenengan jaluke ngaji kitab kuwi toh. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kita itu harus punya autokritik, jangan kritik orang lain. Ya, jangan sering kritik orang lain. Ada orang namanya Hudzaifah Al-Yamani, terkenal dengan sebutan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia-rahasia Rasulullah. Pemegang apa? Rahasia-rahasia Rasulullah. Jadi kalau ada orang munafik di sekeliling Rasulullah, yang tahu Rasulullah sama ini orang. Namanya siapa tadi? Siapa namanya tadi? Hudzaifah Al-Yamani. Pada saat zamannya Sayyidina Umar menjadi pemimpin, pada saat zamannya Sayyidina Umar menjadi pemimpin, ini Sayyidina Umar tanya kepada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani, ya Hudzaifah, di sekelilingku, di sekeliling orang-orang yang menjabat bersamaku, adakah orang munafik? Ada, kata Hudzaifah. Siapa itu? Kata Hudzaifah apa coba? Ya rahasia wae Umar. Wong ada Rasulullah saja saya rahasiakan, apalagi sekarang sudah tidak ada. Loh kenapa? Ya karena boleh jadi dia taubat lah. Oleh karena itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, ayo bareng-bareng kita sering-sering banyak muhasabah. Ya. Jangan sering memunafikan kesana kemari. Jangan-jangan ada di dalam siapa? Diri sendiri. Bahasa Sayyidina Ibnu Mas'ud, ini riwayat Ibnu Mas'ud, itu orang kalau orang mukmin itu bawaannya ngelihat dosanya sendiri itu kayak gunungan dosa yang siap mengebreki. Mengebreki bahasa Indonesia apa? Mengebruki. Tapi orang-orang munafik itu ngelihat dosanya sendiri itu kayak sesuatu yang nempel di hidungnya atau di wajahnya, paling enak kirapu. Itu kalau bahasa Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kalau bahasa Gusmus begini. Ya Allah, saya itu kalau baca Quran itu di sini tersinggung toh. Lagi bicara orang munafik kok mirip-mirip aku. Lagi bicara orang-orang mukmin loh kok orang-orang mirip belas tersinggung toh. Ya kita ini alhamdulillah tidak pernah tersinggung pas baca Quran wong ya ora paham. Coba kita paham dikit aja, luar biasa itu. Coba itu bahasa Al-Quran yang paling gampang tentang orang munafik itu adalah idza qamu kusala. Betul ya? Kalau pas datangnya waktu sholat rasanya rada abot, aras-arasen. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan saat sholat tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit kan gitu. Saya tanya, sing nek sholat tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit itu orang lain atau diri kita? Itu tanda-tanda orang munafik. Maka jangan sering duduk sana kemari munafik. Coba tengok diri. Ngaji kita kan hari ini akbil, hadapkanlah, tengoklah, lihatlah ila nafsi pada jiwamu. Wastakmil fadailah. Kemudian kau beri asupan-asupan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang hatimu. Tapi bagaimana kita mau ngasih keutamaan, nengok aja enggak. Gini Pak, terang-terangan baik Pak, nek coro jenengan itu nek pas kita lagi haji atau umroh, saya doakan semoga haji dan umroh. Saya doakan semoga Allah mudahkan haji dan umroh bersama keluarga masing-masing. Ya Allah, tidak harus nunggu terlalu lama itu hajinya. Ya, bisa dipercepat oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma
Memang Gusti Allah yang mau kuasa, mantep lah ya. Itu informasi 30 tahun biarkan hanya sebagai informasi, jangan jadi keyakinan. Sing keyakinan ini keyakinan Gusti Allah mau kuasa. Keyakinan kok ini 30 tahun lagi kok jadi keyakinan? Baik, itu informasi, Pak. Orang zaman sekarang itu kadang tidak bisa membedakan mana yang harus diyakini, mana yang cukup informasi. Sing 30 tahun jadi keyakinan, sing bahwa Allah Maha Kuasa hanya jadi informasi. Iya, apa ini? Understand? Bisa ya Pak bedakan antara informasi dengan keyakinan? Kalau bahwa haji itu masih 30 tahun lagi atau 25 tahun lagi, itu informasi kita terima, kita tampung. Tapi keyakinan adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah punya beragam cara, tiba-tiba kita tahun depan berangkat. Amin Allahumma. Nah, kembali lagi. Ini misal ya Allah ya Rahmanir Rahim. Aqbil, tengok ya. Ila nafsi, kepada jiwa kita masing-masing. Wastaqbil fadailah, lalu berilah keutamaan di sana. Beri keutamaan di sana. Lalu bagaimana kita ini mau memberikan keutamaan kalau kita ini tidak pernah nengok? Maka Pak Bu rahimakumullah, paling enak banget nengok tentang diri kita itu adalah qubailas subhi. Apa? Qubailas subhi. Fil uzlati, saat uzlah. Kalau bahasa orang tasawuf, saat uzlah. Uzlahnya Rasulullah SAW itu kemana? Gua Hira. Kalau uzlah kita nggak usah jauh-jauh. Mudah zaman mangkat ning Gua Kreo apa Gua Jati Jajar. Yang apa uzlah balik-balik, wah saya baru saja mendapatkan wahyu sopo. Ya saja. Kita ini pokoknya qubailas subhi, waktu sebentar sebelum sholat subuh. Kita jujur-jujuran pada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi umpamane ini kita mulai masuk ke inti ya Pak. Tadi itu baru muqaddimah. Tadi Ayah Heri bilang yang lama loh Ustaz. Ini tadi baru selesai muqaddimah. Kita mulai masuk inti. Duduk panjenengan, kemudian muhasabah. Kok muhasabah kok angel banget? Istighfar kok aku ora nangis-nangis to yo. Nek dong pas ditagih utang nangis kok istighfar nangis-nangis to yo. Bagaimana begitu? Betul ada enggak yang seperti itu? Nah, pakai password Pak. Kali aja jenengan passwordnya belum dibuka. Apa passwordnya? Passwordnya itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian min dzikril mauti, untuk ingat apa? Mati. Itu passwordnya. Jadi password yang paling simpel, ya Allah, nek engko jam 7 esuk aku wis mati piye kira-kira. Dan saya tanya, orang yang mati pas jam 7 pagi, pas jam 5 itu kepikiran atau tidak? Enggak. Orang yang saat ini lagi ngaji, 1 jam kemudian itu kepikiran atau tidak mau terjadi apa? Kalau yang tiba-tiba pet listrik, kita bisa duripi, ternyata ngudulanan cacile, bisa kita paido. Tapi kalau yang tiba-tiba pet itu nyowo, meh itu sapa? Jenengan jadi minal doplongin. Saat kita nyepeda motor, seret tiba-tiba macet itu sepeda motor. Bisa kita nelpon apa itu? Ojek online atau nelpon kakak atau adik. Lah nek sing tiba-tiba mati pet nyawa, telepon sapa? Malaikat. Ya Allah. Maka password pertama orang mau uzlah, dia mau nengok ke jiwanya, ke dalam dirinya adalah nek lebar iki aku mati. Wis siap apa urung? Nah, atau baru inti langsung rampung dan 5 menit tok kok. Alhamdulillah. Terakhir, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kalam hikam ini baru 1 baris. Di baris yang kedua belum saya bahas. Di baris yang kedua, mau seperti apapun takut kita layak punya harapan besar kepada Allah.
Sebab sebesar apapun kita punya dosa, punya salah, tetap jauh lebih besar ampunan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Sesulit apapun kehidupan kita, ingat Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa menaikkan orang yang tadinya di bawah menuju di atas dengan seketika. Alhasil setelah kita rem kayak tadi itu, kembali lagi digas bahwa rahmat Allah jauh lebih besar. Setelah panjenengan bisa muhasabah dan sebagainya, terakhir disyukuri Pak, alhamdulillah wis to aku dikai urip sing kena nggo gawe ibadah, wis matur suwun. Saya bertuhankan engkau itu sudah lebih dari cukup. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita dipilih sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, pun pol senenge kula, pol gembirane. Kok umpamane saya jadi umatnya Nabi Musa Bani Israil gitu, ya Allah. Sekali dosa langsung fi babi darihi maktubun, di pintu rumah itu tertulis fulan fa'ala kada wa kada. Pemilik rumah ini semalam baru saja melakukan dosa, dan itu detail, ngintik, ketok. Loh kok alhamdulillahnya. Wa anna hadil ummat, dalam kitab Al-Khosais disebutkan wa anna hadil ummat, dan umatnya Nabi Muhammad ini faddalallahu masturim minal uyub, Allah kasih anugerah besar bernama ditutupi dosanya dan diterima taubatnya dimanapun tempat kita bisa bertaubat. Umat-umat zaman dahulu taubatnya sudah ditentukan dan cara taubatnya pun ditentukan. Kalau yang dosa itu meripat, suruh nyulek itu meripatnya. Padahal kita cuma stok 2. Coba kalau pakai syariat zaman dulu, ya Allah wis entek saiki. Bilang kelirik ora karuan. Untung kita jadi umatnya siapa? Nabi Muhammad. Maka raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Jadi waktu sebelum subuh itu sudah komplit. Sisi istighfarnya ketemu, sisi alhamdulillahnya ketemu. Dan jangan sampai lupa bacalah sayyidul istighfar. Insyaallah demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga walaupun ngajinya cuma sedikit, karena tadi yang 1 jam cuma mukadimah, semoga manfaat. Alhamdulillah. Nah, intinya pokoknya setiap kejadian itu harus nemu sisi istighfarnya dan harus nemu sisi alhamdulillahnya. Nek wis komplit berarti. Al-Fatihah. Rahman Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian, semoga bermanfaat. Kita adalah orang yang layak berbahagia, walaupun punya salah, punya dosa, tapi Allah ampunannya lebih luas. Asal kita terus meminta dan memohon, jangan sampai lupa setiap hari tetap baca istighfar. Ya sedikitnya 100 sampai 1000 kali, baca hamdalah juga lebih banyak dari itu. Semoga hidup kita diberikan keberkahan, keistiqomahan sampai husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.